Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Pada video kali ini saya ingin sedikit sharing tentang kerontokan pada bunga jambu kristal kita, atau yang terjadi adalah stres setelah kita lakukan pemanenan bibit cangkok ya, dan ini merupakan hal yang normal dan wajar saja teman-teman ya. Nah, seperti yang terjadi di tempat saya, ini contoh bunga yang rontok. Malah ini adalah bakal buah ya teman-teman, sudah membentuk seperti ini. Nah, contoh bakal bunga yang lain itu seperti ini. Ini ada juga yang rontok. Nah, tetapi kembali lagi seperti yang sudah saya informasikan tadi, kalau kerontokan pada bunga jambu kristal yang masih bibit, terutama yang masih baru turun cangkok, kemudian kita tanam lagi di dalam polybag kecil seperti ini, itu merupakan hal yang sangat wajar. Dan di sini juga saya akan kasih tipsnya bagaimana kita bisa mempertahankan bakal bunga dan juga kita bisa mempertahankan kesuburannya. Intinya bibitnya itu tidak mati, teman-teman. Nah, contoh yang ada di sini, nah ini yang stres berat ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat sama-sama bahwa di sini tanamannya kering ya, kering sekali. Untuk daunnya kering dan daunnya berguguran teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ini sangat kering sekali teman-teman. Tetapi jangan khawatir karena di sini akan tumbuh lagi yang namanya tunas baru. Ini teman-teman. Ya, ini ada tunas baru. Ini akan tumbuh dan akan menjadi cabang baru lagi nanti setelah tanaman ini kembali subur ya. Nah, teman-teman, kemudian perlakuan satu ini yang saya coba itu berbeda dengan yang lain. Nah, yang lain coba lihat teman-teman. Kalau yang lain semuanya setelah pindah tanam itu alhamdulillah segar ya. Kalau rontok yang memang betul di sini terjadi rontok. Contohnya yang ada di sini. Nah, ini terjadi rontok pada bakal bunga, tetapi untuk kualitas bibitnya alhamdulillah segar ya, seperti yang ada di sini. Dan sebagiannya lagi di sini bunganya mekar dengan baik ya. Nah, kita lihat pada cabang-cabang yang lain seperti ini daunnya masih segar. Nah, di sini tidak ada terlihat layu atau dan seperti ingin kering seperti yang sudah saya contohkan pada ini, karena perlakuannya berbeda. Nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan juga kepada tanaman jambu kristal teman-teman. Saat teman-teman beli bibit jambu kristal, baik itu dari turun cangkok ataupun baru bibit yang baru datang dari dalam paketan ya, biasanya stres. Hal yang perlu teman-teman lakukan adalah tips yang pertama itu teman-teman lakukan penempatan pada tanaman teman-teman, khususnya bibit tadi ya. Lakukan penempatan di tempat yang teduh, oke? Jangan sampai terkena sinar matahari yang terik. Kalau bisa itu hanya terkena sinar matahari yang ukurannya atau perkiraan jamnya itu dari jam 6 sampai jam 8 pagi saja teman-teman. Kemudian hindari juga yang namanya pemupukan, baik menggunakan pupuk kandang ataupun menggunakan pupuk sintetis ya, atau seperti NPK. Itu jangan dulu ya, nanti saja dulu. Nah, kemudian lagi yang terakhir, tips ini yang menurut saya yang lebih penting adalah lakukan penyiraman secara rutin teman-teman ya. Jangan sampai medianya kering ya. Kalau kering nanti tanamannya akan mati teman-teman. Nah, kalau di sini alhamdulillah di sini kita rutin setiap hari saya siram, kecuali harinya setelah hujan ya, jadi saya tidak akan melakukan penyiraman. Nah, teman-teman, itu tadi 3 tips yang sangat sederhana sekali supaya tanaman teman-teman, khususnya untuk tanaman jambu kristal bibit ya, itu tidak mati ya, atau tidak stres. Nah, jadi perlakuannya hanya seperti itu, tanpa harus menggunakan B1 ya, atau bisa disebut juga teman-teman obat B1 katanya untuk menghilangkan stres pada tanaman. Nah, di sini buktinya tidak menggunakan B1, hanya melakukan hal-hal yang sederhana itu tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu tips dari saya. Jangan lupa tetap terus dukung channel ini dengan cara klik like pada videonya dan juga di-share ataupun dibagikan video ini jika bermanfaat. Dan supaya tetap terhubung dengan saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe
dan kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti teman-teman mendapatkan informasi terbaru ketika saya upload video terbaru. Saya Fadli dan saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.